empat pembentuk ya, atau empat unsur pembentuk watak manusia, tabiat manusia, ya, tabiat watak manusia. Jadi nanti kita akan coba singgung, gitu ya. Ada empat unsur, ya, yang itu bisa mempengaruhi karakter atau watak seseorang. Ya. Empat itu adalah wahia al-bulgham. Yang pertama adalah lendir atau dahak, gitu ya. Waddam, yang kedua adalah darah. Wasauda, itu adalah empedu hitam. Wasofro, ya, empedu kuning. Nah, ini di dalam A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah semata atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitung-hitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun bersua di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan untuk kita, untuk menuntun kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, izinkan kami melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad, yang kali ini kita sampai pada makalah yang ke-37 dari Babus Tulasi. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wa thalasun. Dan makalah atau nasihat yang ke-37. An aliyin karramallahu wajha wa radiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya bahwasanya beliau pernah berkata, salasun, ada tiga hal, ya, tiga perkara atau tiga hal, yazidna fil hifdi, yang bisa menambah, memperkuat fil hifdi, hafalan atau daya ingat, ya. Bisa menambah kekuatan di dalam hafalan, di dalam daya ingat, bisa memperkuat daya ingat kita. Ai fi dzihni, ya, di dalam pikiran kita. Wa yudhibna, dan bisa menghilangkan atau membersihkan. Ada yang membaca al-balgham, ada pula yang membaca al-bulgham, ya, dua-duanya benar. Wa yudhibnal bulghama, dan membersihkan dari bulgham itu dahak, ya, dahak atau lendir, ya. Wa huwa ahadut tabai'il arba'ah. Diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, dia merupakan salah satu unsur, ya. Al-tabai al-arba itu artinya
empat pembentuk ya, atau empat unsur pembentuk watak manusia, tabiat manusia, ya, tabiat watak manusia. Jadi nanti kita akan coba singgung, gitu ya. Ada empat unsur, ya, yang itu bisa mempengaruhi karakter atau watak seseorang. Ya. Empat itu adalah wahia al-bulgham. Yang pertama adalah lendir atau dahak, gitu ya. Waddam, yang kedua adalah darah. Wasauda, itu adalah empedu hitam. Wasofro, ya, empedu kuning. Nah, ini di dalam ya teori terkait dengan keseimbangan ya, apa namanya, hormonal atau humoris ya di dalam tubuh kita itu disebut ya empat unsur pembentuk watak manusia. Jadi ada tiga perkara, kata Ali bin Abi Thalib, tiga hal yang itu bisa menambah hafalan kita, memperkuat daya ingat kita, dan juga membersihkan dahak atau menyeimbangkan unsur lendir dalam diri kita. Yang pertama adalah as-siwak, ya, menggunakan siwak, ya, bukan merek pasta gigi siwak ya, tetapi siwak ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sangat familiar dengan kata siwak ini. Biasanya dikasih oleh-oleh dari yang baru datang dari umroh atau haji begitu ya. As-siwak, saya nggak tahu di negara kita ada nggak ya pohon siwak ini? Kayaknya nggak ada ya, nggak tumbuh gitu ya. Yang kedua wassaum, berpuasa. Dan yang ketiga wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini makalah yang ke-37 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala salasun yazidna fil hifdi. Ada tiga hal yang bisa memperkuat daya ingat kita, hafalan kita. Jika kita ingin hafalan kita kuat, maka biasakanlah dengan tiga hal ini. Wa yudhibnal balghama atau bulghama, dan bisa membersihkan dahak atau lendir, yaitu as-siwaku, ya, siwak, wassaumu, berpuasa, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tidak tahu ya, didasarkan atas referensi apa gitu ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini menyebutkan ini gitu ya. Hanya kita sebagai kaum muslimin diantaranya adalah kita percaya gitu ya. Karena memang Rasulullah SAW memberikan kesaksian terhadap Ali. Kita tahu Ali bin Abi Thalib adalah, selain beliau ponakan Nabi, putra dari pamannya yaitu Abu Thalib, beliau juga menantu Nabi, suami dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Nah, banyak sekali Nabi memberikan kesaksian tentang kealiman Ali bin Abi Thalib. Di antaranya beliau pernah mengatakan bahwa beliau adalah ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ya, saya adalah kota ilmu, gitu ya. Dan Ali adalah pintu gerbang. Dan memang ya, yang kita temukan Bapak Ibu, di antara sahabat, saya belum menemukan sahabat yang lainnya yang meninggalkan kitab, gitu ya. Padahal orang Arab saat itu dikenal sebagai ummi, gitu ya. Tetapi ada satu kitab yang itu dinisbahkan kepada Ali. Ya, tahukah Bapak Ibu kitab apa? Kitab ini sangat terkenal terutama di kalangan Syiah. Ya. Ya. Judulnya itu apa, Pak Andi? Saya agak lupa. Nahjul Balaghah, yang berisi surat-surat khutbahnya Ali bin Abi Thalib, yang di dalamnya itu
rangkaian diksi katanya luar biasa, maka disebut dengan balaghah, ya. Isinya juga bagus sekali. Banyak hal-hal yang sifatnya filosofis tentang kehidupan, tentang keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, yang saya tahu, di antara para sahabat Nabi, Ali yang memiliki kitab, meninggalkan satu kitab, gitu ya. Ini kan luar biasa, di zaman ketika orang Arab itu tradisinya adalah tradisi lisan. Gitu ya. Dan menulis kitab itu kan membutuhkan effort, gitu ya. Berarti kan pada diri Ali itu ada satu tradisi, ya. Tradisi menulis, tradisi intelektual yang tergambar di dalam kitab ini. Ya. Nah, ini Nahjul Balaghah. Ya. Walaupun ada juga yang meragukan, terutama yang kontra dengan Syiah, ya. Nah, ini Nahjul Balaghah. Ya. Nah, sehingga Ali itu dikenal sebagai orang yang intelektual, sahabat Nabi yang punya karakteristik sebagai alim atau intelektual. Kata-kata hikmahnya itu luar biasa. Ada yang menyebut sebagai alim dalam hal ma'rifatullah, dan sebagainya. Nah, beliau mengatakan ada 3 hal yang bisa memperkuat daya ingat kita. Ya. Dalam kata yang berbeda bisa jadi kalau kita ingin, ya, nggak pikun begitu ya, karena pikun itu kan berarti terkait dengan kekuatan pikiran kita, ya. Kalau itu sudah melemah daya ingatnya, lalu kemudian sering lupa, ya. Sampean sopo gitu ya, padahal anak EDW gitu ya. Anti daya ingatnya sudah hilang gitu ya. Di TikTok sering muncul itu ya, yang anak ngeprank ibunya yang sudah menurun daya ingatnya, ya, untuk tidak menyebut pikun gitu ya. Kalau dengan suaminya ingat begitu ya, tetapi dengan anak-anaknya kok lupa gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ada 3 hal kata Ali. Yang pertama adalah siwak, membiasakan diri membersihkan gigi dengan siwak itu, lalu berpuasa dan membaca Al-Quran. Lalu kemudian Bapak Ibu, yang saya agak gumon itu apa ya? Takjub begitu ya. Itu penjelasan dari Imam Nawawi Al-Bantani terkait dengan al-bulgham, gitu ya. Wa yudhibnal bulgham. Jadi tidak sekedar meningkatkan daya ingat, tetapi juga membersihkan lendir. Nah, ini saya juga nggak tahu dari mana Imam Nawawi Al-Bantani ini referensinya tentang teori ini, teori keseimbangan unsur di dalam diri manusia. Ya, di antaranya adalah al-bulgham ini. Ya. Konon itu rujukannya adalah referensi dari falsafah Yunani yang kemudian diterima di dalam teori pengobatan di dalam tradisi tasawuf. Ada pula yang menyebut itu dari Cina. Mari coba kita Bapak Ibu lihat, ya. Nah, saya coba browsing begitu, mencari-cari, ya. Ada 4 unsur membentuk watak, gitu ya. At-taba'i al-arba'ah dalam bahasanya Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi ada 4 unsur atau 4 tabiat yang membentuk watak manusia, yaitu balgham atau bulgham, lendir, dahak, gitu ya. Lalu dam, darah, lalu sauda, empedu hitam, dan safra, empedu kuning. Ya. Nah, konsep ini berasal dari teori keseimbangan moral yang dikembangkan di dalam tradisi medis Yunani kuno. Ya. Kita tahu, ya, lahir dari Yunani juga tradisi falsafah, gitu ya, filsafat, dan diterima dalam beberapa filsafat, ya, dan sistem medis, ya, termasuk di dalam tradisi medis Islam dan tasawuf. Nah, ini saya nggak tahu dulu Imam Nawawi bacanya dari mana, gitu ya. Dan lebih dirujuk ke atas lagi itu Ali bin Abi Thalib kok menyebut bulgham ini. Itu berarti kan sudah berkembang, gitu ya, teori tentang keseimbangan moral ini. Nah, teori ini menganggap bahwa kesehatan dan karakter seseorang itu
itu dipengaruhi oleh keseimbangan dari keempat cairan tubuh ini. Jadi penyakit yang timbul di dalam diri kita itu akibat dari gangguan keseimbangan empat cairan ini di dalam tubuh kita. Artinya dalam bahasa yang lain, jenis penyakit kita itu tergantung pada jenis cairan yang paling dominan di dalam tubuh kita, empat cairan ini. Ya. Mari coba kita lihat lebih agak detail ya, walaupun singkat-singkat, karena saya juga bukan ahli di bidang medis gitu ya. Nanti yang punya keahlian di sini mungkin bisa menambahkan atau membantah gitu. Ini teori keseimbangan yang kuno begitu ya. Ya. Balgam atau bulgam, ya, yang kita kenal sebagai flekma atau lendir, dianggap sebagai unsur yang memiliki sifat dingin dan basah. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan ini ya. Jadi lendir atau bulgam itu memiliki sifat dingin dan basah. Di dalam teori humoral ini, seseorang yang memiliki dominasi balgam itu cenderung memiliki karakter atau watak yang lembut, tenang, dan sabar. Tetapi bisa menjadi lamban atau pasif jika terlalu dominan. Ya. Nah, secara fisik, kelebihan balgam juga bisa menyebabkan kelesuan atau kurangnya energi. Saya nggak tahu apakah empat teori keseimbangan ini ada kaitannya ya dengan kepribadian, teori kepribadian manusia. Ada melankolis, korelis, lalu kemudian apalagi itu, dan sebagainya ya. Saya dulu pernah membaca ketika mahasiswa, saya lupa ada empat kepribadian manusia gitu ya, untuk teori itu. Nah, apakah ada kaitannya dengan unsur pembentuk watak ini atau tidak, mungkin bisa kita lacak lebih jauh. Jadi ini balgam. Lalu kemudian yang kedua, dam atau darah. Dia memiliki sifat panas ya, dan lembab. Nah, seseorang yang dominan darah gitu ya, dianggap cenderung memiliki watak yang energik, optimis, dan penuh semangat. Ya. Hingga anak-anak kita kalau banyak polanya, jangan-jangan unsur darahnya itu dominan. Gitu ya. Lencing, lari sini, kayak meletik kayak anak udang begitu ya. Ya, artinya aktif sekali ya. Jangan-jangan energik sekali ya. Unsur watak, unsur dominasi darahnya kuat. Dalam keseimbangan yang tepat, ini dapat membuat seorang berani dan suka bergaul. Ya. Tetapi jika berlebihan, bisa menyebabkan perilaku yang impulsif atau tidak terkontrol. Ini unsur darahnya yang dominan. Nah, di dalam kesehatan, dominasi darah bisa menyebabkan panas tubuh yang berlebih atau gejala yang berkaitan dengan sirkulasi darah. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, empedu hitam atau sauda. Ya, dianggap memiliki sifat dingin dan kering. Nah, saya nggak paham, jangan ditanya lebih jauh ya. Bagaimana maksudnya? Saya nggak tahu, bukan ahlinya. Saya hanya mengutip, karena sempat mencoba browsing begitu ya, karena saya penasaran gitu, kok tahu Imam Nawawi begitu ya, dirujuk lagi ke atas itu tentang Ali bin Abi Thalib, apa sudah berkembang ya teori keseimbangan humoral ini pada zaman Nabi ya? Kemungkinannya iya, karena kalau itu dari tradisi Yunani kuno, berarti kan itu jauh sebelum kehadiran zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang menyebut ini dari Cina begitu ya. Nah, Cina kan pernah memiliki peradaban besar ya. Ya, ini. Nah, orang yang dominasi empedu hitam berlebih itu cenderung memiliki sifat melankolis. Nah, ini yang saya sebut dengan karakter kepribadian tadi ya. Analitis dan cenderung introvert. Ya. Menutup diri, tetapi ya sukanya di ruangan-ruangan ya, kutu buku begitu, itu tipe ini gitu ya. Nggak suka keramaian. Baca itu kalau nggak tenang itu nggak bisa, ada suara kresek-kresek dikit itu terganggu begitu ya. Nah, ini tipe-tipe yang seperti ini karena dominasi empedu hitamnya. Dalam karakter yang positif, orang yang memiliki sauda dominan akan teliti dan bijaksana. Ya, para intelektual bisa jadi masuk di sini gitu ya. Ya. Tetapi bisa juga menjadi terlalu serius atau mudah khawatir. Gampang khawatir kalau terlalu dominan. Nah, secara fisik, kelebihan sauda sering dihubungkan dengan gangguan pencernaan
atau suasana hati yang cenderung murung. Ya. Titik-titik itu kepikiran, gitu ya. Kepikiran kok titik-titik. Gitu ya. Kadang-kadang overthinking, begitu ya. Nah ini kecenderungan orang yang dominasi saudanya tinggi. Gitu ya. Ya. Sesungguhnya hal-hal yang itu bersifat biasa saja, tapi menjadi diributkan karena terlalu dipikir. Gitu ya. Nah, ini kadang overthinking kalau berlebih. Nah, setiap orang tentu memiliki 4 unsur ini. Gitu ya. Tinggal kemudian bagaimana kita memanage gitu ya, agar seimbang, itu yang terpenting. Lalu kemudian yang terakhir sofro atau empedu kuning, ya, cenderung bersifat panas dan kering. Dominasi sofro dalam tubuh diyakini menghasilkan sifat kolerik, yaitu orang yang berapi-api, ambisius, dan cenderung cepat marah, ya, ghadban, gampang marah, gitu ya. Namun dalam keseimbangan sifat ini bisa menghasilkan kepemimpinan dan keberanian. Nah, jadi ada hal negatif positifnya, tinggal tergantung keseimbangan unsur ini. Secara kesehatan, kelebihan sofro sering dikaitkan dengan masalah panas dalam tubuh, seperti demam atau masalah kulit. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dilihat dari teori keseimbangan unsur pembentuk watak ini, lebih cenderung yang mana? Gitu ya. Nah, silakan diteliti sendiri. Gitu ya. Ya, kok gampang meledak-ledak, titik-titik, bojone itu seneni, begitu ya. Nah, itu berarti empedu kuningnya terlalu berlebihan. Nah ini Bapak Ibu. Nah, hubungan 4 unsur dengan watak manusia apa? 4 unsur ini diyakini mempengaruhi kepribadian seseorang serta kesehatannya. Jadi tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kepribadian, wataknya. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa watak manusia itu bersifat dinamis dan dapat berubah tergantung pada keseimbangan dari keempat unsur tersebut. Nah, di dalam tradisi tasawuf, Bapak Ibu, menjaga keseimbangan 4 unsur ini tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan jasmani, tetapi juga untuk keseimbangan spiritual. Ya, sehingga makalah ini dikutip, ya, saya yakin dimasukkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab ini karena ada urgensi. Jadi tidak sekedar kemudian kita bisa menjaga fisik, kesehatan jasmani kita, tetapi juga bisa menjaga keseimbangan spiritual kita. Dan dengan menjaga keseimbangan, maka seseorang dapat mengembangkan karakter yang baik dan meningkatkan kesadaran spiritualnya. Oh, ini kok saya gampang marah, ya, ghadabnya ini, ya, gampang sekali muncul. Itu berarti aspek empedu kuningnya ini dominan. Gimana caranya agar kemudian seimbang, bisa dengan misalnya apa, obat-obatan atau apa, nanti bisa dicari ya, makanan-makanan apa gitu ya, dan lain sebagainya. Saya bukan ahlinya Bapak Ibu. Nah, ini yang cukup membuat saya gumon begitu ya, heran kok orang dulu kok sudah tahu ya hal begini. Ya. Artinya baru kemudian itu ada penelitian ilmiahnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, ada 3 hal yang bisa dalam praktek kesehatan seperti tadi, yang itu bisa menghilangkan unsur lendir yang berlebih. Ya, yang tadi kecenderungannya apa? Kalau lendirnya terlalu banyak, bulgham tadi dominan, apa tadi Bapak Ibu? Kecenderungannya. Kalau bulghamnya terlalu berlebih, nah ini, lesu, kurang semangat. Ya, Pak Ibu-ibu ya, tolong diperhatikan bapaknya ini kok lemes toh bojoku, gitu. Jangan-jangan bulghamnya terlalu lebih dominan gitu. Nah, dicarikan unsur penyeimbangnya begitu ya. Jadi seneni tok malah lemes. Nah, ini. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan ada 3 hal. Berarti disuruh bersiwak, Bu. Atau disuruh banyak berpuasa. Pak, lemes tok, Pak, poso. Atau orang tahu maca Quran mungkin ya gitu. Jadi ada 3 hal yang bisa menyeimbangkan bulgham itu, ya, yaitu bersiwak, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, tentang bersiwak ini memang ada hadisnya begitu ya.
sekiranya aku tidak memberatkan umatku gitu ya, ya la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, kata Nabi. Niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap mau sholat. Ya, sehingga kita sering dapati gitu ya orang Arab ya, nantong siwak di gamisnya itu ketika mau sholat sebelum takbir itu. Nah ini bersiwak. Nah ternyata manfaat bersiwak itu memang banyak sekali gitu ya. Selain tadi yang disebutkan tadi, bisa menguatkan daya ingat dan menyeimbangkan unsur lendir tadi. Nah ini saya coba temukan ya, ada meme di internet ini katanya banyak sekali. Ini dia mencatat ada 17 ini. Gitu ya. Yang bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Yang jelas itu diperintahkan oleh Rasulullah, berarti mendapatkan ridho Allah gitu ya. Nah, menambah kecerdasan akal, pasti seperti makalah ini. Menguatkan hafalan, menyehatkan pencernaan, menjauhkan musuh. Apa maksudnya yang menjauhkan musuh ya? Ya Allahul alam. Melipat gandakan pahala, memperlambat penuaan dini. Nah ini penting ya. Ya, kalau zaman kita ini kayaknya cepat tua ini ya. Nah, ini bisa memperlambat penuaan. Menghilangkan bau mulut, kalau ini ya menerangkan mata. Nah ini terus mulai redup-redup ya, tuku siwak ya Bapak Ibu. Menghilangkan lendir bulgom, lalu kemudian memutihkan gigi, menguatkan gusi, melonggarkan tenggorokan, menambah kefasihan membaca, mewariskan kekayaan dan kemudahan, membersihkan hati, mengingatkan bacaan syahadat dan saat sakaratul maut. Ya, Allahu a'lam. Saya nggak tahu karena dia tidak memunculkan referensinya ya. Nah, tapi ada dua manfaat penting dari bersiwak ini. Ya, yang ini dirujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, siwak membuat bersih mulut dan mendatangkan ridha Allah. Nah, ini berarti ada hadis-hadis yang memperkuat itu ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan dua manfaat penting dari bersiwak, manfaat duniawi yaitu akan membersihkan mulut, dan manfaat ukhrawi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perbuatan yang ringan bisa menghasilkan kebaikan dan pahala yang agung. Dan hasil-hasil penelitian memang banyak Bapak Ibu, di antaranya yang sempat saya coba browsing Bapak Ibu ya. Nah, ini ada penelitian dari ya As-Sadhan dan Almas juga menemukan bahwa siwak memiliki aktivitas antibakteri yang efektif ya, terhadap bakteri penyebab penyakit gigi. Nah ini apa ini? Streptococcus mutans ya, yang dapat menyebabkan plak dan karies pada gigi kita. Nah penelitian ini menunjukkan bahwa siwak mengandung senyawa ya, seperti silika, alkaloid, sulfur, tanin, dan senyawa antibakteri alami yang mampu melawan bakteri mulut yang berbahaya. Sehingga sekarang ada pasta gigi yang mereknya itu ya. Nah, itu berarti. Nah, ini termasuk penelitian Darmani dan Al-Hiyasat gitu ya, yang menemukan bahwa siwak itu memiliki efektivitas yang hampir separah atau bahkan lebih baik dibandingkan sikat gigi biasa dalam menghilangkan plak gitu ya. Juga penelitian studi dari Al-Ghazi yang menunjukkan bahwa penggunaan siwak secara teratur membantu mengurangi akumulasi plak di dalam gigi kita, karang gigi ya, yang merupakan faktor utama penyebab penyakit gusi dan lain sebagainya. Artinya berarti ada kemudian karya-karya ilmiah, penelitian-penelitian ilmiah yang menguatkan tentang ini gitu ya. Mungkin zaman Nabi mungkin ya belum sampai segitunya gitu ya. Dan kita sebagai orang beriman, karena itu keluar dari lisan orang yang punya otoritas, maka kita mengimaninya. Tapi kemudian karya-karya ilmiah, penelitian ilmiah berikutnya memperkuat itu, semakin memperteguh tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah terkait dengan siwak ini misalnya. Nah ini. Tapi di Indonesia mungkin tidak mudah ya mendapatkan siwak. Nah, gantinya adalah sikat gigi. Tapi sikat gigi juga ada orang yang mempermasalahkan begitu. Karena unsur ada unsur kimianya itu ya dari pasta gigi yang kita gunakan gitu ya. Ya. Ada deterjennya gitu ya. Dan setiap deterjen tentu tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita.
Sehingga ada yang lebih senang pakai pasta gigi yang dia tidak ada unsur penyebab busa itu. Nah, ini dan ada. Jadi penelitian-penelitian berikutnya kemudian memperkuat ini, Pak Ibu ya. Lalu yang kedua adalah berpuasa. Kalau berpuasa saya kira sudah sangat familiar pembahasan tentang ini, apalagi memasuki bulan Ramadan begitu ya. Banyak sekali ya ustadz-ustadz kita yang menjelaskan tentang keutamaan dan manfaat puasa, termasuk di dalam kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan rohania. Rasulullah pernah bersabda, sumu fasihu. Ya. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Nah, lagi-lagi Rasulullah yang mengucapkan itu, maka kita sebagai kaum beriman, ya kita mempercayai. Dan penelitian-penelitian berikutnya kemudian memperkuat apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang manfaat puasa. Nah, para ulama melihat puasa sebagai bentuk latihan spiritual, ya, yang memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, tentu selain punya manfaat ya, terkait dengan kesehatan jasmania kita, ya, kita meyakini puasa juga memiliki keutamaan terkait dengan kesehatan spiritual kita. Puasa mengajarkan disiplin, ya, pengendalian diri, al-imsak. Ya, karena saum, siam itu maknanya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya al-man'u, gitu ya. Artinya mengendalikan. Ada imsakan, ada imsakbi. Kalau imsakan itu artinya mengendalikan diri dari. Tapi kalau imsakbi itu artinya berpegang kuat. Gitu ya. Maka secara teologis puasa itu sesungguhnya adalah harus kita lakukan dengan berpegang teguh pada perintah Allah. Pada keyakinan bahwa Allah perintahkan seperti ini, maka itu benar adanya. Shadaqallahul adzim. Ya, sebagai bentuk kita membenarkan ya, perilaku berpuasa kita sebagai bentuk ketaatan kita yang membenarkan bahwa Allah itu tidak salah. Ya. Benar, maka kita melakukannya imsakbi. Dengan cara kita berpuasa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, dituntun caranya oleh Rasulullah syariatnya. Itu imsak. Ya. Dengan cara yang bagaimana? Imsakan, dengan mengendalikan diri. Simbolnya adalah pengendalian dari hal-hal yang masuk di dalam tubuh kita melalui mulut kita atau mengendalikan dari apa yang ada di bawah perut kita. Gitu ya. Nah ini mengendalikan diri. Tapi dalam makna yang lebih dalam lagi adalah pengendalian, kalau Imam Al-Ghazali ya, mengendalikan seluruh anggota tubuh kita untuk tidak bermaksiat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi puasa. Jadi mengajarkan kedisiplinan, pengendalian diri, dan dapat meringankan beban tubuh sehingga pikiran menjadi lebih jernih. Ya. Dalam konteks kesehatan kita semakin paham gitu ya. Rasulullah pernah mengatakan bahwa sumber penyakit itu ada di dalam perut kita. Betul Bapak Ibu ya? Maka kalau kita bisa mengendalikan bagaimana perut kita, isi perut kita, maka insya Allah kita akan ya gampang menjaga kesehatan kita. Nah, kalau dokter sekarang kan gampang ya titik-titik kemudian ini lambung gitu ya. Ya karena memang pusatnya penyakit itu ya lambung kita gitu ya. Kalau tidak kita jaga pola makan yang masuk ke dalam lambung kita, maka kita akan mudah terkena penyakit. Nah ini. Maka caranya adalah diantaranya dengan berpuasa. Nah sekarang kita mulai lebih mudah memahami itu ya. Karena penelitian-penelitian karya ilmiah menjelaskan tentang itu. Nah dulu saya nggak membayangkan gitu ya. Zaman Rasulullah ketika orang belum begitu maju ya, seperti hari ini mudah menjelaskannya gitu ya. Orang dulu itu begitu taat kepada ajaran Islam sehingga sami'na wa ata'na menjalankan. Nah, dan penyakit itu seringkali karena pola makannya yang masuk itu. Nah, ini.
Dalam konteks daya ingat, ulama tasawuf sering menyebut bahwa orang yang berpuasa cenderung memiliki hati yang lebih peka, pikiran yang lebih tajam, sehingga mudah menghafal dan mengingat. Saya kira tidak perlu saya banyak mengeksplorasi ini karena sudah sering ya. Nah, hikmah dan rahasia hikmah dari wudhu ini ya. Sorry, keliru. Keliru. Oke. Lalu kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Ya. Nah, kalau ini juga banyak yang sudah membahas tentang ini Bapak Ibu ya, sehingga tidak perlu saya eksplorasi lebih jauh. Nah, membaca Al-Quran bukan sekedar ibadah, ya, tetapi juga cara untuk membersihkan hati. Ya. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa hati yang bersih adalah syarat utama untuk menerima ilmu pengetahuan. Jadi di dalam tradisi intelektual Islam kita itu, ilmu itu bukan sekedar ilmu ya, tetapi ada ikatan spiritualitasnya. Sehingga kalau kita coba perhatikan, tradisi menuntut ilmu di kalangan santri, itu kan tidak seperti yang kita lihat secara lahiriah. Ya mau belajar ya belajar aja kan. Di dalam tradisi Islam itu, orang mau misalnya menuntut ilmu, ya, itu harus ada apa ya, tata laku yang dijalankan. Ya. Misalnya berwudu, ya. Bahkan kita lihat misalnya Imam Al-Bukhari, sebelum beliau menulis setiap hadis itu, beliau berwudu lalu dan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ini tata laku yang apa yang dijaga begitu, bahwa itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi ada unsur spiritualitasnya. Di dalam Islam begitu. Maka dibutuhkan hati yang bersih. Sehingga ilmu yang betul-betul didapat itu betul-betul ilmu yang ada korelasinya dengan hubungan kita dengan Tuhan, maka itu bisa memberikan pengaruh positif di dalam diri kita. Nah, beda dengan kita hari ini ya, tidak ada lakon yang kita jaga, gitu ya. Ya, cari ilmu aja, baca aja, gitu, dan lain sebagainya. Nah, dulu ulama-ulama kita tidak demikian. Betul-betul menjaga kebersihan hati kita sebagai syarat utama untuk menerima ilmu. Sampai begitunya. Dawawul wudu, misalnya menjaga wudunya gitu ya. Itu dalam rangka diantaranya itu. Nah, selain itu membaca Al-Quran dengan khusyuk akan memberikan ketenangan dan kedamaian yang pada gilirannya memperkuat daya ingat dan konsentrasi. Membaca Al-Quran juga secara ilmiah meningkatkan aktivitas otak dan menenangkan saraf sehingga membantu meningkatkan daya ingat. Nah, ini. Sehingga sekarang ada banyak terapi yang dijalankan oleh ibu-ibu hamil ya. Yang itu didedikasikan dengan terapi musik gitu. Tapi bukan musik yang diperdengarkan, tetapi lantunan ayat Al-Quran. Dan banyak yang membuktikan begitu, ternyata itu memiliki efek pada janin yang dikandung. Nah, jadi luar biasa Al-Quran itu ya, memang mukjizat Rasulullah ya di sini. Ya. Saya jadi teringat gitu ya, Gus Qayyim ya, seorang kiai dari mana, Jawa Tengah ya, yang ahli Al-Quran itu, yang sering dipuji oleh Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Gus Qayyum ya, bukan Qayyum ya, Qayyum ya. Ya. Beliau pernah mengatakan hampir sama, menemukan di dalam satu buku itu, kalau ingin ya, daya ingatnya itu kuat ya, maka mata itu harus melihat teks Al-Quran yang kita baca. Ya, boleh kita menghafal, artinya dengan merapalkan hafalannya, ya, tapi jangan tinggalkan sekali-kali dengan melihat teksnya. Jadi pandangan mata kita terhadap teks Al-Quran, menurut beliau itu memberikan dampak pada penguatan ya, daya ingat kita. Nah, ini. Meskipun kita hafal 30 juz misalnya ya, sehingga tinggal ngewes saja, ya,
sambil goes gitu yang ngapal gitu ya. Itu atau memperdengarkan bacaan Al-Quran gitu ya. Tapi penting juga tetap melihat teksnya. Nah, itu konon katanya menurut beliau, hasil bacaan beliau dari naskah-naskah ya, kitab-kitab kuno itu bisa memperkuat daya ingat ya. Nah, jadi karena itu aktivitas yang menenangkan saraf sehingga daya ingat kita itu meningkat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tiga hal yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, yang hidup pada zaman itu. Tidak semudah hari ini kita mengakses, lalu kemudian orang membuktikan dengan penelitian ilmiahnya, tapi beliau sudah menyebutkan ya, tiga hal ini bisa ya meningkatkan daya ingat kita, selain juga tadi yudhibnal bulgham, membersihkan unsur lendir atau dahak ya, salah satu 4 unsur pembentuk watak. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu ya, dari perspektif tasawuf gitu ya, ketiga amalan ini tidak hanya memperkuat tubuh ya, tetapi juga membersihkan hati, menajamkan pikiran, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, kombinasi antara perawatan fisik dan spiritual ini membantu kita menjadi lebih fokus dan tangguh dalam menghadapi gangguan fisik maupun gangguan mental kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira ini nasihat yang bisa coba kita explore di kesempatan pagi hari ini. Jika ingin daya ingatnya kuat, ya, atau jauh dari kepikunan, sekaligus bisa menyeimbangkan lendir yang berlebih di dalam tubuh kita, unsur lendir, maka pertama Bapak Ibu, bersiwak. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ini penting sekali, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Kita biasakan di dalam diri kita, minimal ya 2 kali lah dalam sehari, setelah maghrib dan setelah subuh. Untung-untung kalau kita bisa membiasakan diri membaca Al-Quran setiap setelah sholat misalnya, itu akan lebih bagus lagi. Ini sederhana, tetapi kalau kita tidak membiasakan, itu akan susah gitu ya. Nah, mari coba kita belajar ya. Kalau siwak mungkin sulit bagi kita mendapatkannya gitu ya, apalagi mungkin tradisi kita mungkin kurang menguatkan itu, tetapi membaca Al-Quran dan apa tadi yang terakhir, berpuasa, mari coba kita giatkan di dalam diri kita, apalagi bagi kita yang sudah usianya ya, penting ya kita menjaga ya, apa pola laku gitu ya. Saya melihat orang-orang sukses itu biasanya punya amalan-amalan yang dibiasakan gitu ya, punya lakon kalau istilahnya orang Jawa ya, itu biasanya begitu ya. Entah itu puasanya, entah itu amalan sholat malamnya, entah itu kemudian wirid dan zikirnya, itu biasanya pasti punya gitu ya. Kalau kita perhatikan ya, orang-orang hebat itu biasanya punya begitu. Nah, mari coba lihat diri kita, kira-kira amalan kita yang kita dawamkan itu apa kira-kira ya. Mungkin di antara kita kuat berpuasa, gitu ya, sehingga sudah terbiasa, monggo silakan. Mungkin sholat lahirnya, Allah mudahkan dia untuk bangun malam, lalu kemudian ya istiqomah di dalam qiyamul lail, silahkan gitu ya. Mungkin pada dawamul wudu'nya, ya, ada orang yang betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk menjaga wudhu gitu ya. Nah, ini juga amalan, lakon gitu ya. Ada juga mungkin apa tadi, membaca Quran, dimudahkan hatinya itu berdekatan dengan Al-Quran, sehingga kemudian tidak bisa tidak ya, dia mendapatkan kebahagiaan, ketenangan ketika membaca Al-Quran. Silakan ya, untung-untung kalau bisa banyak yang bisa kita
jaga lakon ini gitu ya. Tapi minimal kalau nggak bisa semua, ada satu yang didawamkan. Nah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau memang nggak bisa semuanya diambil, ya jangan ditinggalkan semuanya. Tapi bagi mereka yang dimudahkan untuk mengamalkan itu, jangan kemudian pediti gitu ya. Lalu dikit-dikit kemudian ngomentari orang lain. Dasar atau poso yes ini. Atau misalnya apa? Ya itu namanya kesombongan yang muncul ya. Jangan, nggak usah menilai orang lain, fokus pada diri sendiri. Mari coba kita jaga satu amalan yang bisa kemudian kita dawamkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan keberkahannya kepada kita. Mudah-mudahan hal yang sederhana ini ya namanya juga sederhana, jadi ya simple ya, mudah dilakukan, tetapi ya ternyata faktanya juga tidak gampang. Nah, mari kita coba terus ya berupaya menguatkan effort kita untuk ya, melakoni hal-hal yang mungkin sederhana. Ya. Saya kira begitu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.